Assalamualaikum Bu Kiana. Waalaikumsalam Bu Edna. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat dan tetap semangat Bu ya. Insyaallah Bu. Baik, jadi sebentar Ibu akan melaksanakan proses coaching Bu ya. Iya. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa pada saat proses coaching nanti saya akan mendampingi Ibu sebagai observer. Tujuannya adalah saya akan mengamati atau mengevaluasi berdasarkan rubrik penilaian. Saya akan menyimak, melihat apakah proses coaching yang Ibu laksanakan sebentar telah sesuai dengan alur Tirta dan juga telah menerapkan prinsip coaching, yakni proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu ya, berikut ini saya punya beberapa pertanyaan. Izin Ibu untuk memberikan jawaban. Yang pertama, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Bu. Pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu, yaitu menghadirkan present, terus berusaha mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menjadi kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Baik Bu. Berikutnya, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Bu. Secara spesifik saya mungkin akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Karena dengan menggunakan pertanyaan berbobot, saya dapat menggali potensi coach agar bisa menemukan solusi-solusi yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, baik. Yang terakhir Bu ya, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan di coaching kali ini? Indikator ketercapaian dalam coaching yang saya lakukan adalah mungkin kemampuan coach dalam menggali potensinya untuk memperoleh solusi atau rencana-rencana tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Baik Bu ya, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan saya tadi ya. Silakan setelah ini Ibu bisa melakukan proses coaching, dan setelah melaksanakan proses coaching kita ketemu kembali untuk merefleksi bersama proses coaching yang telah Ibu lakukan. Baik, terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi setelah selesai melakukan proses coaching. Ya. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu Inci. Waalaikumsalam Bu Kiki. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Kiki. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Bu. Amin, amin. Insyaallah. Oke, apa nih yang akan Ibu bicarakan di pertemuan kita ini? Kayaknya ada yang menarik. Iya nih Bu Kiki, saya ingin cerita mengenai kondisi siswa saya di sekolah, apalagi terkait bidang saya Bu yang di kesiswaan. Oh, seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin menceritakan kondisi siswa yang ada di sekolah Ibu. Baik, jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini itu saya mendapatkan solusi yang terbaik mengenai permasalahan yang saya hadapi di bidang kesiswaan Bu. Oh, baiklah Bu. Kalau begitu, apa nih yang Ibu bisa ceritakan tentang permasalahan yang ada di bidang seni Ibu? Kesiswaan, di bidang kesiswaan. Oke, gini Bu, kalau saya perhatikan nih Bu, beberapa tahun ini, tahun lalu lah, mulai tahun lalu lah, minat dan motivasi siswa untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler itu saya rasa mulai menurun, dimana Oke Bu, begini Bu, sejak tahun lalu saya melihat minat dan motivasi siswa untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler itu sudah mulai menurun Bu. Ini terlihat dari beberapa bidang ekstrakurikuler itu pesertanya mulai sedikit. Kalau saya perhatikan
di tahun-tahun sebelumnya itu misalnya di bidang pramuka misalnya seperti itu. Dulu itu lumayan banyak pesertanya, anggota dan peserta dari yang mengikuti pramuka itu lumayan banyak. Tapi tahun ini itu menyusut sampai 50%, sehingga anak-anak itu mulai berkurang kegiatan-kegiatannya di sekolah. Itu termasuk pramuka dan beberapa ekstrakurikuler yang lain. Seperti itu, Bu. Oh, wah, saya jadi penasaran nih ya Bu. Memangnya bagaimana situasi kegiatan ekstrakurikuler yang Ibu jalankan di sekolah? Ekstrakurikuler. Salah itu. Itu dari tadi itu Sudah itu? jelaskan. Oh iya. Berikutnya nih. Oh, jadi Ulangi. menurut Ibu, alasan. Kalau boleh tuh kira-kira penyebab. Jadi Penyebab. Oh begitu Bu. Jadi menurut Ibu apa nih yang penyebab kira-kira penyebabnya yang membuat kondisi anak menurun? Oke. Kalau Salah. Minat, bukan kondisi. minat yang Kondisi minat anak. Ya. Iya di kondisi minat. Jadi anak. menurut Ibu, Yang lagi kondisi langsung minat siswa. oh jadi minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekskul semakin menurun ya Bu. Oke. Diulangi sedikit. Oh seperti itu ya Bu. Jadi menurut Ibu minat siswa untuk berorganisasi semakin menurun. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Kalau masalah penyebabnya, kalau saya perhatikan Ibu ya, di sekolah kan itu jam pulangnya setiap hari Senin sampai hari Rabu itu jam pulang kami pulang jam 15.30. Jadi mungkin salah satu alasan siswa tidak ikut ekskul itu latihan ekskul karena mereka menganggap kalau misalnya jam 15.30 itu sudah agak sore. Jadi kalau misalnya mereka ikut latihan lagi di sekolah, kemudian pulang, pasti pulangnya agak sore hampir malam lah. Apalagi misalnya kalau siswa itu rumahnya jauh, itu yang menjadi salah satu faktor sehingga banyak anak yang mundur dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, sehingga itu salah satunya. Kemudian izin dari orang tua, karena kan orang tua merasa bahwa anaknya terlambat pulang atau bagaimana, sehingga orang tua biasa mulai tidak memberikan izin kepada anaknya untuk untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian yang saya lihat juga adalah ada masalah intern. Kayaknya ada masalah intern di bidang-bidang ekstrakurikuler itu. Seperti itu Bu, yang saya rasakan seperti itu. Oh iya Bu. Jadi menurut cerita Ibu tadi bahwa siswa minatnya untuk ikut ekskul menurun karena waktu latihan yang dilaksanakan di akhir pembelajaran sekolah, sehingga terkait dengan izin orang tuanya anak-anak tidak diizinkan untuk pulang terlambat. Terus ada masalah internal di beberapa bidang. Baiklah Bu, kalau boleh tahu kondisi kegiatan ekskul yang Ibu harapkan seperti apa? Saya sih harapannya siswa itu bisa termotivasi, bisa ikutlah dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, karena saya berharap mereka menemukan bakat mereka, potensi mereka dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jadi saya harapannya semua siswa bisa ikut di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Oh, jadi Ibu tentunya berharap siswa bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki di kegiatan ekskul ini. Baiklah, kalau melihat kondisi yang Ibu ceritakan tadi dan kita kaitkan dengan skala 1 sampai 10. Kira-kira kondisi yang Ibu hadapi sekarang ini berada di skala berapa, Bu? Kalau saya lihat kondisinya sekarang sih, Bu, di skala mungkin dari duduk bersama itu langkah-langkah yang lainnya itu mungkin bisa kami bicarakan lebih jauh, lebih konsepnya lebih matang, sehingga semakin cepat pula kondisi dari ekstrakurikuler ini bisa kembali pulih seperti semula. Oh baik Bu, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam merealisasikan rencana Ibu? Kayaknya saya butuh bantuan dari kepala sekolah ini Bu. Kayaknya siapa tahu kepala sekolah punya punya motivasi tersendiri kepada kami di bagian kesiswaan, dan juga mungkin saya juga butuh kerjasama
yang solid dengan tim-tim di kesiswaan seperti itu Bu. Itu, Bu. Jadi yang bisa membantu Ibu itu kepala sekolah ya terutama ya. Dan yang Teman-teman ada ya teman-teman di kesiswaan. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu ini? Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa terlaksana sih Bu. Secepatnya Iya, Bu. secepatnya. Iya, insyaallah. Mantap sekali rencana hari ini Bu. Semoga bisa terlaksana secepatnya ya Bu. Baiklah, di akhir perbincangan kita hari ini, saya ingin mengetahui apa saja yang bisa Ibu ambil sebagai hasil dari percakapan kita hari ini Bu. Yang jelas hari ini saya lega sekali Bu, lega sekali karena Insyaallah ya, saya Bu. dapat teman sharing untuk sehingga saya bisa punya ide-ide segar untuk menangani masalah di bidang kesiswaan saya ini Bu. Jadi saya terima kasih banyak ini Bu atas kehadiran Ibu untuk memberikan penguatan-penguatan kepada saya atas masalah yang saya hadapi. Wah, alhamdulillah Bu. Saya juga berterima kasih sudah diajak ngobrol dan semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Alhamdulillah, saya juga terima kasih banyak ya Bu sudah diajak ngobrol. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi dan Ibu sudah bisa menyampaikan perkembangan yang signifikan dari rencana kegiatan yang Ibu sampaikan hari ini. Insya Allah Bu, kita ketemu lagi. Insya Allah minggu depan, Insya Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa. Amin amin. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Kiana. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana kabarnya nih setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah merasa lega Bu. Alhamdulillah. Baik. Jadi setelah proses coaching kita bertemu lagi dalam rangka kegiatan pasca observasi. Baik, di kegiatan ini saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ibu ya. Oke. Pertanyaannya adalah dalam proses coaching tadi itu apa saja yang Ibu telah lakukan? Pada saat coaching tadi Bu, saya sudah berusaha melakukan proses coaching menggunakan alur tirta. Selain daripada itu, saya juga telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti itu Bu. Oh begitu Bu ya. Baik, selanjutnya mohon izin saya akan membacakan nih hasil Ya, Bu, observasi silakan. saya selama proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Jadi betul Bu, sebagaimana Ibu paparkan tadi, jadi proses coaching yang Ibu telah laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik dan alur-alur tirta yang disarankan itu sudah Ibu terapkan ya, seperti Ibu berusaha menanyakan terkait tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya juga rencana. Ibu berusaha menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Ya, betul sekali. untuk menggali potensi Koci, apa yang kira-kira Koci bisa lakukan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi. Demikian pula dengan tahap terakhir itu tanggung jawab. Demikian pula tadi juga prinsip-prinsip coaching Bu ya. Jadi dalam proses tadi Ibu sudah menerapkannya seperti proses kemitraan, kemudian proses kreatif dan memberdayakan atau memaksimalkan potensi. Jadi alhamdulillah itu semua sudah Ibu terapkan tadi. Selanjutnya ini di akhir perbincangan kita nih Bu, saya mau tahu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait pelaksanaan coaching ini. Baik Bu, yang ingin saya kembangkan pada kemampuan saya itu Bu, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena kompetensi itu sangat penting, sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri terkait permasalahan yang mereka hadapi seperti itu Bu. Ya. Jadi kompetensi yang ini dikembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu. Nah, mantap sekali Bu. Jadi alhamdulillah proses coaching dan juga penyampaian hasil refleksi juga selesai. Terima kasih atas kerjasama Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di situasi yang lebih baik. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih, Ini Bu. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum Bu Kiana. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Dan Alhamdulillah, tetap Bu. semangat. Insyaallah, Bu. Alhamdulillah. Baik, di pertemuan kita kali ini kayaknya ada nih yang hal menarik nih yang mau diceritakan begitu. Oh iya Bu, betul sekali. Saya ingin bercerita tentang kondisi murid baru yang ada di sekolah saya Bu. Oh begitu Bu ya. Jadi Ibu ingin menceritakan kondisi murid baru di sekolah Ibu di apa itu TK Bu ya? TK, iya. iya. Terus, Baik. Dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya berharap dengan bercerita dengan Ibu, berbincang-bincang, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Oh ya baik. Jadi mudah-mudahan harapannya tercapai Bu ya. Jadi dengan pembicaraan kita hari ini, Ibu bisa mendapatkan solusi-solusi yang Ibu harapkan tadi. Baik. Kalau boleh tahu Bu, sebenarnya kondisi murid baru di sekolah Ibu itu seperti apa? Begini Bu, saya dan guru-guru di sekolah itu sedikit kewalahan dengan murid baru pada tahun ajaran ini, karena ada beberapa anak mengalami tantrum Bu. Itu membuat para guru di sekolah merasa kewalahan seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi tantangan Bu ya di tahun ajaran baru ini karena adanya beberapa murid yang atau anak didik yang tantrum begitu. Baik. Ciri-ciri anak yang tantrum menurut Ibu itu bagaimana ya Bu? Seperti menangis Bu, terus mengamuk, sampai ada yang mencakar gurunya pada saat digendong, karena ada salah satu guru sampai menggendong dan dia kena cakar dan dijambak oleh anak tersebut ya Bu. Wah kondisinya seru juga ini Bu ya, betul-betul tantangan begitu ya. Ya jadi bagaimana mengatasi anak-anak yang ya apa namanya tantrum itu yang ngamuk sampai ngamuk, iya. Baik, kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya itu apa Bu ya, kira-kira? Kalau deteksi awal saya Bu, perkiraan awal saya itu anak-anak mungkin tidak terlalu bergaul di rumahnya. Jadi kondisinya itu orang tua tidak mengajak anak keluar untuk berinteraksi dengan tetangga sekitar atau lingkungan sekitarnya, sehingga anak begitu anak berpisah dengan orang tuanya, anak itu tantrum atau menangis. Dia tidak ingin berpisah dengan orang tuanya karena melihat anak tersebut baru melihat orang-orang yang baru. Ceritanya kok gitu. Jadi menurut Ibu salah satunya itu karena tidak terbiasa Bu ya bersosialisasi dengan orang lain ya. Mungkin orang tuanya yang tidak membiasakan sehingga pada saat masuk di sekolahnya Ibu ya tantrum seperti yang Ibu paparkan tadi. Iya baik. Nah, itulah kondisi yang menjadi tantangan Bu ya. Yang sebenarnya tidak sesuai harapan lah begitu. Kalau boleh tahu sebenarnya kondisi ideal yang Ibu harapkan itu seperti apa Bu? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan itu Bu, anak-anak bisa mandiri, datang ke sekolah dengan ceria, terus bisa berinteraksi dengan temannya, teman sebayanya, dan mungkin bisa mandiri seperti itu Bu, bisa berpisah dengan orang tuanya. Gitu Bu ya, jadi bisa mandiri, tidak tergantung ke orang tua lagi, ya, tidak menangis lagi saya tinggal, gitu ya. Baik. Kalau melihat kondisi yang Ibu paparkan tadi, kalau kita kaitkan nih dengan skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang Ibu paparkan tadi itu berada di skala berapa Bu? Kalau kondisi saat ini di sekolah Bu, yang saya alami itu berada di skala 5 Bu. Skala 5 Bu ya. Baik. Lanjut ya, menurut Ibu kalau kondisi idealnya kira-kira berada di skala berapa nih yang kondisi Ibu, yang kondisi yang sesuai dengan harapan Ibu? Kalau harapan saya Bu maunya 9 lah. Kalau 10 nggak mungkin ya Bu, karena manusia tidak ada yang sempurna. Apalagi anak usia
masih aktif-aktifnya. Iya. 8 lah sampai 9 Bu. Nah, begitu Bu ya. Jadi minimal 8 atau 9 Iya. karena 10 ya mungkin sulit Iya, lah untuk sulit. dicapai ya. Ya terlalu sempurna. Betul sekali, Bu. Baik Bu, untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu paparkan tadi, bisa sampai juga kondisinya di skala 8 atau 9. Kira-kira tindakan apa yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai kondisi seperti itu? Untuk saat ini Bu, saya hanya berusaha untuk mengadakan pendekatan pada anak didik baru, bercerita, menanya langsung, mungkin dia menanyakan hobinya, kesukaannya. Kalau anak-anak sudah dekat dengan kita mungkin lebih mengalir atau dia mungkin tidak berat berpisah dengan orang tuanya. Gitu, Bu, ya. Jadi pendekatan Bu ya, bagaimana anak bisa dekat dulu begitu, Iya. ya sehingga anak-anak merasa nyaman dan aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik. Selain itu Bu, mungkin ada lagi yang terpikirkan tindakan yang bisa dilakukan nih supaya kondisinya bisa berubah. Seperti yang saya paparkan tadi, pertama-tama itu pendekatan Bu. Setelah mungkin anak merasa nyaman dengan ibu gurunya, mungkin saya akan mengajak anak untuk melakukan ice breaking atau game-game yang menyenangkan supaya anak lebih senang, lebih merasa seru atau tertantang tinggal di sekolah, merasa nyaman begitu Bu. Setelah itu mungkin saya akan mengadakan kegiatan parenting Bu, untuk mengetahui latar belakang anak-anak di rumah sehingga bisa terkoordinir dengan baik antara kegiatan yang ada di sekolahnya dengan di sekolah, bisa mengkondisikan begitu Bu. Baik. Iya. Wah, luar biasa sekali nih rencana tindakan-tindakan yang Ibu akan lakukan ya untuk merubah kondisi siswa yang tantrum tadi menjadi lebih baik lah begitu, lebih mandiri misalnya. Baik, luar biasa sekali nih solusi yang Ibu paparkan tadi ya. Jadi ada melakukan pendekatan, kemudian mengajak siswa bermain begitu yang interaktif ya, kemudian terakhir ini yang menarik Bu ya, melakukan kegiatan parenting untuk mengetahui latar belakang siswa. Baik. Ini kan ada beberapa ini yang Ibu paparkan tadi. Kira-kira yang menjadi prioritas Ibu untuk dilaksanakan dalam waktu dekat kira-kira yang mana Bu? Yang menjadi prioritas utama saya Bu, mungkin melakukan kegiatan parenting Bu. Itu yang utama dulu Bu, karena bagaimana kita tahu kondisi anak didik kalau kita tidak berkoordinir dengan orang tuanya. Iya, seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu yang utama yang akan dilakukan itu prioritasnya adalah melakukan melaksanakan kegiatan Iya, parenting Bu ya. Baik. Menurut Ibu yang bisa membantu rencana kegiatan ini siapa Bu? Mungkin saya koordinir dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan di sekolah Bu. Jadi kami rapat dulu kapan waktu pelaksanaannya dan seperti apa begitu Bu yang ingin ditanyakan dengan orang. Jadi kepala sekolah Bu ya Iya. yang bisa bantu tentu saja dengan rekan-rekan sesama guru di sekolahnya Ibu. Nah, kapan kira-kira Bu ini bisa diterapkan nih rencananya? Kalau bisa Bu secepatnya dalam minggu ini mungkin. Oh ya, minggu ini ya, Iya, lebih cepat lebih baik. Iya, begitu, Bu ya. Baik, Masya Allah. Jadi saya doakan apa yang Ibu rencanakan tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Namun di akhir perbincangan kita hari ini, saya ingin mengetahui kira-kira apa yang telah Ibu peroleh nih dari percakapan kita. Alhamdulillah Bu, dengan bercerita dengan Ibu Erna, Masya Allah, terima kasih Bu, banyak ide-ide muncul di kepala saya untuk bisa mengatasi keadaan atau masalah yang ada di sekolah saya. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu ya. Iya, Bu. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dan Insya kita Allah, Bu. bisa berbincang-bincang lagi dan saya bisa mendengarkan informasi positif begitu, perubahan positif dari tindakan yang Ibu rencanakan tadi begitu. Siap. Ya, terima kasih juga saya sudah diajak berbincang-bincang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Kiana. Waalaikumsalam, Bu Erna. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Kita menjelang siang
Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Semangat. Oke, baik. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini? Kayaknya ada sesuatu yang menarik yang ingin Ibu sampaikan. Iya, ini Bu ya, saya mau berbincang-bincang nih tentang kondisi pembelajaran saya di kelas dalam mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi Ibu ingin bercerita, ingin menyampaikan tentang kondisi pembelajaran di kelas Ibu ya. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap perbincangan kita kali ini saya dapat memperoleh solusi lah begitu, atau opsi-opsi tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi kondisi yang terjadi sekarang nih di pembelajaran saya, Bu. Oke, baik kalau begitu. Nah, apa nih yang ingin Ibu ceritakan mengenai kondisi di kelas Ibu di pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan? Oh iya, Bu. Jadi begini Bu Inci ya, jadi saya tuh mengajar di kelas 10.4 pada setiap hari Rabu itu jam 3.4. Dan siswa di kelas itu hampir setiap minggu itu terlambat. Dan keterlambatannya itu ya lumayan lah ya, bisa sampai 15 menit, 20 menit. Jadi saya terkadang berada di kelas cukup lama menunggu mereka semua masuk di kelas. Jadi permasalahannya Ibu di kelas 10.4. Nah, jadi ketika Ibu sudah mulai masuk jam pelajaran, siswa itu terlambat masuk di kelas. Jadi sekitar lama ya Bu, 15 sampai 20 menit siswa ini terlambat masuk di kelas Ibu. Kira-kira menurut Ibu penyebab keterlambatannya itu apa? Ya, jadi begini Bu, jadi kan saya mengajarnya jam 3.4. Nah, pelajaran sebelumnya itu adalah mata pelajaran seni. Dan siswa belajar di ruang sanggar. Nah, ruang sanggar itu letaknya lumayan jauh lah begitu dari ruangan kelas. Jadi butuh beberapa menit lah itu anak-anak berjalan dari ruang sanggar ke kelas. Jadi pada saat pembelajaran selesai di jam pertama kedua, sebenarnya pembelajaran 3.4 itu sudah dimulai di kelas, tapi siswa butuh beberapa menit lah itu berjalan dari sanggar ke kelas. Nah, yang memperparah keterlambatan itu Bu ya, karena siswa melewati kantin. Nah, siswa ini umumnya singgah di kantin, membeli minuman, makanan. Jadi itulah yang memperparah keterlambatan di kelas ya, sampai biasanya kadang-kadang 15 lah, sampai bisa juga kadang-kadang pernah 20 menit lah terlambatnya pembelajaran dimulai. Ya begitu Bu Inci. Baik, jadi menurut cerita Ibu ini kalau bisa saya simpulkan bahwa di kelas 10.4 ini siswa itu terlambat masuk di kelas. Alasannya itu karena sebelumnya mereka belajar di sanggar yang jaraknya agak jauh ya dari kelas Ibu. Jadi mereka membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk sampai di kelasnya Ibu. Kemudian yang memperparah lagi di sini adalah mereka sempat-sempatnya untuk singgah di kantin untuk beli makanan seperti itu. Baik Ibu, kalau misalnya seperti kondisi yang Ibu sampaikan tadi, apa sih menurut Ibu kondisi idealnya itu harusnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya yang saya harapkan ya tentu saja seperti kelas-kelas yang lain Bu ya. Jadi saya juga berharap kelas 10.4 ini bisa memulai pembelajaran on time juga, tepat waktu seperti kelas-kelas lain, sehingga pembelajaran itu juga bisa berlangsung sesuai harapan gitu, dan tujuan pembelajaran bisa tercapai lah maksimal, karena keterlambatan itu tentu akan mengganggu ini proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran juga pasti agak inilah ya susah untuk tercapai begitu. Jadi intinya Ibu mengharapkan bahwa siswa itu sudah siap atau sudah berada di kelas ketika sebelum Ibu masuk, mereka sudah ada berada di kelas. Baik Bu, kalau misalnya seperti itu, melihat kondisi siswa yang selalu terlambat yang seperti yang Ibu ceritakan tadi, kemudian kita kaitkan nih dengan skala 1 sampai 10. Menurut Ibu, siswa Ibu sekarang itu berada di skala berapa? Ya, kalau diukur skala 1 sampai 10 mungkin kondisinya ada di posisi 6 Bu kayaknya. Posisi 6 ya. Jadi Ibu merasa bahwa kondisi siswa sekarang itu masih di posisi 6. Kemudian yang Ibu harapkan sendiri, mereka berada pada
level posisi mana? Ya. Jadi kalau idealnya ya posisi 10 ya, tapi kan kayaknya susah untuk mencapainya, jadi ya minimal angka 8 lah begitu. Gitu. Ya. Jadi harapan ibu siswa itu minimal, kondisi siswa itu minimal berada di posisi 8. Nah kalau misalnya kondisi idealnya seperti itu yang ingin ibu inginkan, kira-kira langkah apa yang mungkin terpikirkan lah dari ibu sekarang yang ingin ibu lakukan itu seperti apa sehingga anak-anak itu bisa kembali ke posisi ideal yang seperti ibu harapkan. Ya, jadi yang kepikiran saya sekarang ini tuh mungkin saya akan mengadakan pertemuan ya dengan guru seni untuk berkomunikasi, berdiskusi bagaimana mengatasi bersama nih masalah ya. Jadi mungkin saya akan menawarkan bagaimana kalau misalkan guru seni ini berbaik hati begitu bisa mengakhiri pembelajarannya lebih cepat lah, mungkin sekitar 5 menit lah begitu ya, sehingga anak butuh waktu untuk berjalan ke kelas dan keterlambatan di mata pelajaran bahasa Inggris itu bisa berkurang lah ya. Jadi meskipun tetap terlambat tapi minimal tidak parah lah seperti sekarang gitu ya. Jadi solusi yang ibu inginkan, ibu berencana mengadakan pertemuan dengan guru seni untuk membicarakan hal ini. Selain itu Bu, kira-kira ada lagi nggak langkah-langkah yang terpikirkan, langkah-langkah lain yang mungkin ibu bisa lakukan lagi? Ya Bu, jadi yang memperparah tadi itu kan siswanya sudah butuh waktu lama berjalan ke kelas dari sanggar, mampir lagi ke kantin ya. Jadi mungkin saya akan menghimbau kepada siswa bagaimana kalau setiap pagi itu ya sarapan lah begitu sebelum berangkat ke sekolah ya. Jadi pada saat berjalan dari sanggar ke kelas jangan mampir dulu lah ini ya di kantin, nantilah menunggu jam istirahat begitu, sehingga kondisi seperti sekarang keterlambatannya itu betul-betul bisa berkurang lah begitu. Ada lagi Bu yang mungkin selain gitu, itu ya mungkin ini ya saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, mungkin bisa memfasilitasi pertemuan dan memberikan saran-saran atau masukan lah sehingga kondisi ini bisa tertangani dengan baik. Oke, baik. Wah, ternyata ibu punya ide-ide kreatif nih yang mungkin muncul ketika kita melakukan pembicaraan ini. Kalau saya boleh rangkumkan nih Bu, tadi ibu mengatakan bahwa untuk mencapai situasi ideal yang seperti ibu inginkan, ibu tadi ingin mungkin berbicara dengan guru seni, kemudian ibu juga berencana menghimbau siswa untuk sarapan lebih dahulu sehingga mereka tidak perlu lagi singgah di kantin ketika proses pergantian jam dari jam seni ke jam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, ibu berencana untuk berkonsultasi dengan wakasek kurikulum. Nah, baik Bu, dari semua rencana tindakan tadi, dari 3 rencana tindakan yang ingin ibu lakukan, kira-kira tindakan mana yang menjadi skala prioritas yang ingin ibu lakukan dekat-dekat ini? Mungkin yang prioritas itu saya akan mengadakan pertemuan ya dengan ibu yang mengajar seni ya, untuk berdiskusi lah bagaimana mencari win-win solution lah begitu ya. Jadi mungkin dia akan berbaik hati untuk menerima tawaran saya ya, sehingga berkorbanlah sedikit waktunya dan saya juga keterlambatan siswa di kelas saya itu juga bisa berkurang. Jadi sama-sama berkorban ceritanya gitu ya Bu. Betul, Jadi betul. ibu seni mengorbankan sedikit jamnya, walaupun ibu juga sambil menunggu, walaupun berkorban juga jam sedikit jam masuknya anak-anak. Baik, menurut ibu kira-kira yang bisa membantu ibu dalam melakukan program atau langkah ini siapa kira-kira Bu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, jadi ya tentu guru mata pelajaran seni itu sendiri dan dengan ini wakasek kurikulum ya seperti itu. Oke, jadi guru seni dengan wakasek kurikulum. Baik, kira-kira kapan Bu rencananya ingin dilakukan langkah awal ini? Jadi mungkin secepatnya Bu ya, supaya kondisi ini bisa tidak berlangsung lah berlarut-larut begitu ya. Jadi mungkin minggu inilah Bu, insya Allah saya berencana untuk melakukan pertemuan dengan guru seni. Ya, semakin cepat semakin baik. Betul. Baik, wah mantap sekali Bu rencananya. Semoga saya doakan semoga terlaksana program yang Ibu harapkan ini. Baik Bu, di akhir pembicaraan ini kira-kira
saya ingin mengetahui kira-kira apa yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita ini. Apa sih yang telah Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita? Dari perbincangan kita ini ya, Mm-mm. sebelumnya saya tidak terpikirkan begitu ya, jadi tiba-tiba muncul ide-ide saya gitu. Bagaimana langkah-langkah yang bisa saya tempuh untuk merubah kondisi yang saya sampaikan tadi menjadi kondisi yang lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih Benci. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bercerita dengan saya sehingga kita bisa Ibu juga bisa mengeluarkan ide-idenya seperti itu. Baik Bu, mudah-mudahan di waktu dekat ini kita bisa ketemu lagi. Saya ingin mendengar cerita menarik dari Ibu dari hasil pertemuan dengan guru seni ya. Mudah-mudahan ada hasil yang jadi win-win solution lah seperti Bu yang katakan tadi. Amin, amin, amin. Terima Oke, kasih. baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian mungkin dari saya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih Terima kasih, Bu. Bu.